Rifki, Nur Hidayat, Miranda, Ananta, Nurhayanifa, Saya Syarifah. Man. Saufa aqulu fil manzili. Saufa akunu atau akulu? Aqulu. Artinya apa? Aku akan makan di rumah. Oh, saufa akulu saufa akulu. Ya. Saufa akulu. Dua double hamzah jadi ada mat. Untuk karena akala kata aslinya kan alif lam kaf ya, akala dua hamzah. Jadi saufa akulu. Saufa akulu fil manzili. Ya lengkap. Kata jumlahnya tidak ada ismun, ada kata kerja, ada kata depan ya. Ya, sudah 40. Satu lagi yang belum masuk. Nanti PJ mencatat yang nggak masuk, terus PR-nya dia menjadi atau siapapun di antara kalian yang Ustadz sampaikan lagi kepada teman yang tidak hadir, dan kalian pun juga seandainya satu minggu satu pertemuan tidak hadir harus ada inisiatif menanyakan, jangan datang-datang minggu depannya tidak nyambung, harus inisiatif kreatif, dua itu harus dicanangkan dalam diri kita. Apa inisiatif kita hari ini selalu berpikir inisiatif kreatif. Itu ya, berarti ada satu lagi yang belum masuk, dicatat dan berlomba-lomba mengajarkan dia informasikan selain PJ saja harapan Ustaz ya. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Ustaz akan share diktat kita. Alhamdulillah soft copy-nya sudah kalian miliki. Ini diktatnya. Ya, kita lihat di sini. Kemarin sudah selesai definisi dari apa itu al-kalam, apa itu ucapan dalam bahasa Arab, yaitu terdiri dari kalimat yang bermakna atau sempurna, al-jumlah, al-mufidah istilahnya. Terus sekarang kita akan membahas yang ingin saya sampaikan. Coba baca ini siapa? Zarifah, coba baca ini. Temanya apa? Baca. Zarifah ada? Bisa dinyambung? Iya, Ustadz. Coba baca. Judul besarnya nih yang tertunjuk. Babu ma'rifati ala mati ya robi il arabi. Ya, inilah al-i'rabi. Semuanya ya. Jadi pelajaran kita ketika selesai nanti belajar bahasa Arab 2, pastikan Anda sudah bisa menjawab ini. Kenapa bukan babun? Kenapa babu? Kemudian ma'rifati kasro, alamati kenapa kasro, al-i'rabi kenapa kasro. Ini tema kajian kita. Ini semua akan kita urai. Jadi di sini bab mengetahui ma'rifati, mengetahui alamat, tanda-tanda i'rab. I'rab itu artinya kata dalam bahasa Arab yang bisa dirubah-rubah bunyi akhirnya. Itu namanya i'rab. Seperti masjidun, kadang-kadang Anda akan mendengarkan dia masjidan, kadang-kadang Anda mendengarkan dia ilal masjidi, masjidin atau masjid al-masjidi.
Itu contoh kata atau kosakata dalam bahasa Arab yang i'rab, yang mu'rab, yang bisa dirubah-rubah. Nanti ada pengecualian seperti yang Bapak sampaikan, Jakarta, Bogor, nggak bisa Bogorun, Bogoran, Bogorin, karena dia sudah nama alam. Itu pengecualian. Kita ke Jakarta, ila Jakarta, nggak ada ila Jakarti, nggak ada Jakartun, Jakartun di Indonesia, Jakartun itu ada di Indonesia, tidak bisa. Nanti itu namanya contoh kata kosakata yang tidak bisa dirubah-rubah akhirnya, lawan dari i'rab atau mu'rab, mu'rab atau ada i'rab, ya. Itu maksud dari belajar kita sekarang. Seperti kemarin pengantar bahwa kita dalam bahasa Arab itu ada pelajaran, ada pembelajaran menguraikan kata-kata. Dia sebagai apa? Pokok kalimat kah? Dia sebagai objek kah? Dia sebagai keterangan kah? Itu diuraikan dengan kata-kata, dengan ucapan. Kemudian itu berawal dari tanda dalam bahasa Arab itu berapa? Dalam bahasa Al-Quran itu bunyinya yang kalian baca berapa macam? Tanda barisnya itu berapa? Ada berapa? Ada 4. Apa aja itu? Dhamma, kasroh, sukun. Ya, dhamma, fathah, kasroh, sukun. Itu ya, yang akan menjadi pelajaran kita. Sedikit, cuma 4 macam. Kita berputar di situ di ilmu nahwu itu, kita berputar, kita fokus pelajarannya. Kenapa bunyinya a, u, i, sukun? Itu penting dalam ilmu nahwu, menunjukkan makna, memberikan makna. Artinya apa ini? Karena kita akan tahu ini objek. Muhammadun melihat atau membaca ad-darsa. Muhammadun dia sebagai pelaku di situ kan. Kemudian ad-darsa, kenapa bahasa fathah? Di objek gitu kan. Di mana? Di kamar, fil ghurfati, keterangan. Itu semuanya nanti akan kita uraikan. Inilah tema nahwu. Itu yang dipelajari di nahwu. Nanti kita lihat lagi di musyarah ya. Kita lihat. Kemudian tadi itu istilah dhamma, fathah, kasroh, sukun itu akan berkembang dengan istilah baru bagi kalian. Yang dari SMA, SMK itu akan dirubah dengan istilah raf'un, nasbun, sama fathun atau kasrun atau khafdun atau kasratun, sama apa? Sukun, tersakinah atau jazm. Di sini. Ini. Belum sadar ya. Ini pelan-pelan kalian harus paham dulu asal usul dasar-dasar kita akan pelajari dalam ilmu nahwu ini. Ya. Jadi tadi Anda mengetahui istilah dari dhamma akan berkembang dengan istilah apa? Ini yang ketiga, rafa. Istilahnya akan berubah menjadi rafa. Ada nasbun atau an-nasbu, itu menjadi al-fathah. Konotasinya ataupun konteksnya ke fathah. Ini al-khafdu, ini ke kasroh. Al-khafat atau al-kasroh. Atau yang keempat al-jazm. Tetap 4 juga. Ya, tapi di istilah penguraian akan muncul ini. Sukun al-jazm. Al-rafa, al-nasbu, al-khafat, al-jazm. Nanti kita akan contohkan sampai kepada penguraian ya.
Kita kembali lagi ke buku diktat. Ya. Nih. Jadi kita mulai nih. Kita mulai materi pertama adalah rofa. Rofa kita akan membahas istilah rofa itu yang kalian serap adalah rofa itu berarti dia di atas, ya, atau dia terdepan, atau dia jadi tema atau pokok yang dibahas. Maka dia berbaris di atas rofa. Ya. Istilah rofa atau tadi dhamma. Jadi kalian dhamma, rofa, di depan, pokok kalimat, tema yang dibahas, itu semuanya kaitannya ke rofa. Kemudian rofa ini akan diuraikan dengan pembagian dia punya tanda. Rofa ini ahli raf'i, maka ahli raf'i berarti milik dari rofa ini ada 4 arba'u alamatin. Kenapa bukan arba'atun? Arba'atu karena dia bilangan mudzakkar muannas. Karena kata bendanya apa? Alamatun, alamatani, alamat. Ya, sedikit kalian bersabar di panasnya terik matahari ini. Ya, ini untuk memahami materi ini. Jadi arba'u alamatin. Rofa itu tanda rofa, tanda dhamma, tanda di atas itu, dia posisi pokok kalimat, dia posisi tema yang dibahas, dia ada tandanya 4 macam katanya. Arba'u alamatin. Itu apa? Ad-dhamma. Ad-dhamma ini kalian sudah biasa, ya, sudah dapatkan. Yang unik, yang dari SMK, SMA istilah baru ada tanda rofaknya itu bukan dhamma. Dhamma itu kan seperti kitabun, madrasatun, kan kitabun alal maktabi. Berarti temanya apa? Judulnya adalah buku di atas meja. Ada buku. Kemudian dijelaskan di atas meja. Itu dhamma. Tanda rofaknya itu apa? Dhamma. Ternyata ada juga tanda rofaknya itu waw. Sebelum Ustadz ingatkan, siapa yang tahu memberikan contoh? Mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah belajar, yang pernah belajar jurus ini. Waw. Kalau tanda rofaknya itu waw, bukan dhamma. Kitabun. Al-kitabu. Siapa yang sudah pernah belajar? Contoh dari kata apa? Tanda alamatnya itu waw. Huruf waw. Ada yang tahu contohnya? Tapi dalam praktek kita di bahasa Arab 1 sudah kalian praktekkan. Apa itu? Sudah kalian kerjakan, sudah kalian buat kalimat-kalimat yang ada di situ. Kosakata bentuknya apa? Ada waw. Apa? Siapa yang tahu? Saya Ustadz. Dalam prakteknya itu. Ya silakan. Apa contohnya? Izzuddin. Babu ma'rifati al-i'rab ya Ustadz. Wow, wow. Iya, alamatnya wow. Tandanya bukan dhamma. Oh, bukan iya. dhamma lagi. Ada apa aja ya? Apa contoh yang Ada dhamma, wow, wow. waw, alif sama nun. Ya, sekarang pertanyaan contoh kosakata yang tandanya wow. Nah, Saya dulu Ustadz. jawab satu dulu. Man. Siapa? Ya, sebutkan aja langsung. Tidak bisa dilihat. Siapa? Saya Ustadz. Masih? Coba. Fadl. Ya.
Fadl. Kita pakai tanda waw itu ja'a muslimuna. Waw terakhirana. Al-muslimuna, muslimuna, mukminuna. Ada nggak di situ u? Nggak ada kan? Nggak ada dhamma kan? Ya betul, Egis. Ya, yang sementara sudah dicontohkan oleh Egis. Yang ada waw, muslimuna berarti itu di bahasa Arab 1 jamak apa? Mudzakkar salim. Kan ada jamak, 3 macam jamak kan? Bentuk plural dalam bahasa Arab itu ada berapa? 3 kan? Jamak taksir, jamak muannas, jamak mudzakkar salim. Jadi tanda dhammah, tanda rafa, bukan dhammah tapi waw ada di jamak mudzakkar salim, muslimuna. Ya, sementara itu. Sekarang kalau tanda rafa'nya itu alif katanya. Siapa yang bisa? Katanya kata-kata apa itu? Saya, Fadli. Siapa? Namanya sebutkan. Saya lihat. contohnya pada fi'il mudhari. Yaf'alani. Ilmu yaf'alani. Mirip tapi itu bukan di situ. Ini alif. Alif berarti siapa lagi? Belum pas. Belum benar. Apa yang benar? Siapa yang bisa? Bukan yaf'alani, taf'alani, taf'alani, yaf'alani, bukan. Apa? Ana Ustaz. Ya, sebutkan. Taf'alu. Kalau contoh kalimatnya Ustaz, alladzina kafaru. Kafaru kan pakai alif Ustaz, waw dan alif. Ada alif. Tidak, bukan, belum. Dia tidak kata kerja. Alif itu bukan kata kerja. Mana tadi? Ini. Mana? Tanda rafa untuk waw tadi muslimuna, mukminuna, apalagi solihuna. Sekarang kalau alif bukan kata kerja, kata benda. Apa? Saya Ustaz. Kalian sudah praktekkan itu. Ya, silakan sebutkan. Coba ya Ustaz, kalau salah revisi gitu. Ya nggak apa-apa, harus berani salah. Contoh rofa alif itu muslimani, masjidani sama. Ya bagus, itu yang dimaksud. Sudah kalian bisa praktekkan, sudah kalian contohkan. Ya betul. Ya sudah disebutkan teman-teman Anda yang bisa menyerap. Sekarang yang terakhir, tandanya rofa tapi nun. Ayo, siapa yang tahu? Rofa tapi dia nun. Siapa bisa menalar? Atau pernah pengalaman belajar sebelumnya? Dalam mencontoh-contoh dalam kalimat bahasa Arab, kalian sudah bisa. Tapi belum mengerti, belum tahu tata bahasanya. Sekaranglah kita kenali satu persatu yang kalian praktekkan. Ya. Fadal, man yafham, Ustadz itu pada fiil atau pada apa? Pada fiil ya? Itu. Ya, jadi nalarnya itu pada fi, untuk nun ini apa? Yaf'ulna. Untuk fiil kata kerja. Ya, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna. Ya, itu sudah, kalian sudah, sementara dari contoh-contoh itu, kalian sudah tahu maksud dari dhamma, waw, ya, di nalar ya. Al-alifu, contoh kalimatnya tadi apa? Qalibani, muslimani, muslimatani, apalagi masjidani, kitabani,
apalagi maidani, maidanani, apalagi nafizatani, babani, yang wow dari itu muslimuna, mukminuna, salihuna, zakiyuna, zakirun, al-zakiruna, al-musalluna, al-muslimuna, as-sabiruna, as-saimuna, itu pada wow di situ tanda rofaknya di atasnya tanda bukan dhamma, tapi mereka itu di posisi terdepan, posisi sebagai pokok kalimat, pembahasan utama, itu image atau gambaran dari makna rofa ini. Ini pemahaman awal harus kalian miliki ini. Dia pelaku, dia sebagai pokok kalimat, dia sebagai tema yang akan dibahas atau pelaku atau yang diberitakan. Itu diuraikan secara Arab sebagai posisinya apa dia, apakah dia pelaku, apakah dia pokok kalimat, apakah dia objek, apakah dia subjek, keterangan. Itu menjadi pemikiran kalian, ya. Itu harus masuk dalam pemikiran kalian. Jangan sampai ada yang tiduran, makan kopi atau minum kopi aja. Taruh kopinya, kata guru itu, taruh kopinya di matanya, kalau enggak juga ngantuknya hilang. Ya, kita lanjutkan. Ini gimana? Ini pindah ke bawah. Siap. Saya kira keterangannya. Ya, kita lanjutkan ya. Fa'ammat dhammatu wa takunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'a. Ternyata tanda dhamma itu kapan kita mendapatkan tanda dhamma? Fatakunu. Tanda dhamma ini fatakun akan menjadi alamatan, menjadi tanda untuk rafa, untuk tanda di atas di 4 fi arba'ati mawadi'a. Mawadi' itu tempat ya, atau makanun. Atau ini dari kata mawdi'un, mawadi'u. Ini jamak taksir. Mawadi' ya, jamak taksir yang pecah itu. Ya, kita temukan kata yang pertama apa? Akan kita temukan kata dhamma atau rafa itu bertanda dhamma di ismul mufrad. Mufrad itu apa? Satu ya. Fardun. Satu. Ismul mufrad. Siapa yang tahu contohnya? Ismul mufrad yang menunjukkan satu buah kata benda. Talibun. Ismun. Talibun. Benar. Yang lain? Siapa lagi yang tahu? Talibun. Tobibun. Ya. Yang lain? Mudarrisun, Ustaz. Mudarrisun. Ya, itu mufrad ya. Itu dikesahkan. Maka bunyinya kedengaran apa? Madrasatun, mudarrisun, dhamma kan? Kitabun, talibun. Ya. Itu akan kita temukan tanda dhamma, tanda rofaknya ini di 4 tempat. Yang pertama kita akan temukan katanya di ismul mufrad. Contohnya kalian sebutkan. Yang kedua di mana?
Jam'u taksir. Sudah tahu jamak taksir? Sudah. Di bahasa Arab 1 loh, Ustaz sudah sering sebutkan. Siapa yang bisa menghadirkan contoh jam'u taksir? Selain kutubun. Bagus, benar. Tulabun. Apa? Agniaun. 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 Ya. Agniaun. Ya, yang lain. Auladun. Auladun. Betul. Abu-abun. Tulabun. Asjarun. Abwabun. Apa? Asjarun. Asjarun. Ya. Ada lagi? Jamak taksir. Masih ingat semuanya? Ustaz harapkan semuanya ingat. Kalau tidak ingat, tanya temannya lagi. Detail. Jangan sampai ketinggalan memahaminya. Masing-masing berupaya. Jangan sampai ketinggalan. Pastikan Anda ikut di apa namanya? Di room. Apa mengikuti pelajaran. Jangan sampai Anda tidak paham. Ayo, berarti jamak taksir sudah nyambung ya. Maka tadi bunyinya apa? Abwabun. Apa tadi? Kutubun. Bunyi kan sama. Bun. Sama kitabun. Kutubun. Abwabun. Asjarun. Lagi. Ya. Itu akan tulabun. Kita akan uraikan nanti tanda rofaknya adalah dhammah. Yang ke salimi. Siapa yang ingat? Contoh jamu mu'annas. Jamak mu'annas itu kan yang perempuan. Seperti madrasatun mufradnya. Jamaknya madrasatun atau sayyaratun. Jamaknya Sayyarotin. Sayyaratun. Kan belum ada apa-apa sendiri. Belum ada kata-kata sebelumnya. Sayyaratun. Benar. Apalagi? Contoh jam'u mu'annas salim. Apalagi yang kalian ingat? Sabburatun. Muslimah. Ya, bagus. Sabburatun. Apalagi? Hamamatun Ustaz. Amamatun apa maksudnya? Hamamatun atau amamatun? Hamama atau apa? Hamama itu apa? Merpati bukan? Ayo yang lain. Berbunyi. Mudarrisatun Ustaz sama qalibatun. Ya, thalibatun menjadi thalibatun. Kalau thalibatun masih mufrad. Ismul mufrad, ismu satu. Berarti thalibatun. Mudarrisatun. Ya, itu saya harapkan diingat itu. Istilah jamu muannas salim, jamu taksir, jamu muzakkar itu ada 3. Ya, sudah. Ya, kita kembali ke buku. Ya, berarti sudah 3 ya. Kemudian katanya apa? Ada di fi'li al-mudhari'i allazi
yang belum lam yattasil, yang belum akhirihi, di akhir dari kata-kata itu syai'un, sesuatu apapun. Contohnya apa fi'il mudhari'? Siapa yang ingat? Contoh fi'il mudhari'. Yaf'ulu. Nah, Yaf'ulu. Yaqra'u. yaf'alu. Yang lain. Yashabu. Yalhabu. Apalagi? Yata'alamu. Yaqra'u. Yata'alamu. Yashrabu. Yakmuru. Apalagi? Yansuru. Yansuru. Yata'alamu. Yata'allamu. Yahsunu. Yaskunu. Yasna'u. Yashabu. Yazhabu. Yazhabu. Ya. Itu kedengarannya apa? Dhamma kan? Dhamma. Belum katanya lam yattasil. Belum disambungkan. Bahasa Arab menelepon juga ittasala yattasil. Telepon dong temannya, ittasil. Ittasil ila zamilika. Karena lam attasil zamili, saya belum menelepon menghubungi. Tapi belum dihubungkan. Di akhirihi, di akhirnya syai'un. Apa syai'un? Sesuatu. Ala kulli syai'in qadir. Kan syai'un, udah pernah dengar nggak syai'un? Dalam Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di akhirihi. Jadi belum ada disambungkan sesuatu di akhir. Belum ada yazhabuna, yazhabani. Tambah alif sama nun kan? Belum. Maka dia bunyinya apa? Dhamma. Maka rofa. Tandanya rofa. Dengan apa? Maka dia posisinya rofa. Dengan tanda dhamma. Selesai itu satu. Ya, itu definisi dari dhamma, bagian dari rofa. Kita coba kembalikan kepada uraian. Jadi tema kita itu menguraikan setiap kata nanti dalam kalimat seperti dari babu ma'rifati alamati al-i'rabi. Nanti kita uraikan. Sekalian mampu menguraikan itu. Insya Allah yang fokus, kemudian semuanya 41 fokus. Tidak ada yang ketinggalan. Ya, jadi seperti ini. Jadi kesimpulannya kita akan melihat uraiannya. Ini tabel ya. Gimana caranya? Menghilangkan ya. Jadi akan kita satu persatu akan kita uraikan. Jadi ya ini kalian lihat ya. Sudah bisa lihat? Jadi al-dhamma tadi contohnya kitabun. Ini yang dimaksud dengan i'rab, menguraikan. Menguraikan kenapa kitabun berbaris dhamma atau bunyi un, kita akan uraikan. Seperti apa? Dia huwa ismun. Adalah sebuah kata benda atau nama marfu'un. Dia ada di posisi atas atau di posisi di atas. Marfu'un terangkat ya. Dari kata-kata rofa ini kan nanti di ilmu shorof kita akan tambahkan, kita tahu asal usul dari kata itu kan dari banyak kata-kata marfu'un. Dari rofa'a, nanti ada kata rofi' yang mengangkat gitu kan. Rofa kan mengangkat ke atas. Rafa'a yarfa'u raf'an wa mar'afa'an fahuwa rafi'un wa dzaka marfu'un. Benda itu terangkat, marfu'. Ya, maka di sini ada muncul marfu'. Asal usulnya dari mana? Dari rafa'a. Terus masih nyambung nggak? Masih connect nggak? Masih Halo? Pak. Ya,
ikutin ya. Terus wa alamatu, jadi kita akan menguraikan apa itu kitabun. Pokoknya kitabun fil mahfazati. Nanti akan kita uraikan kitabun fil mahfazati. Kitabun ada di dalam tas. Kitabun itu apa? Kemudian fi itu apa? Al-mahfazati, nanti semuanya itu akan diuraikan. Jadi tema kita di Nahwu ini dan ujian bentuk-bentuk ulangan kita nanti juga akan fokus kalian apa? Menguraikan. Jadi Anda mengetahui inilah ilmu Nahwu yang membantu orang memahami kitab gundul. Kadang salah paham, salah ada pemahaman karena masing-masing mencoba menafsirkan atau memposisikan itu ilmu Nahwu. Itu pentingnya ilmu Nahwu. Kenapa ulama berbeda-beda pendapat? Ya di situ memahami bahasa Al-Qur'an itu dengan ilmu Nahwu. Itu informasi awal ya. Itulah pentingnya ilmu Nahwu untuk memahami Al-Qur'an, hadis, kata-kata dalam kalimat bahasa Arab. Dan sekarang kita mulai nih. Pokoknya nanti ada kalimat kitabun fil mahfazati. Kita perhatikan pokok kalimatnya atau dia sebagai yang dibicarakan. Makanya dia posisi dhamma, marfu, paling atas, paling depan. Ya, berarti kita akan menghafalkan kitabun huwa, dia adalah yaitu ismun kata benda, marfuun berbaris atas, un wa alamatu raf'ihi, alamat di atasnya itu apa? Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, tandanya dhamma kan? Jelas enggak? Zahiratun, jelas. Bahasa Arabnya jelas itu apa? Zahiratun. Zahiratun. Di mana posisinya? Di akhir bunyi kata itu kan? Di akhirihi. Di akhir kata itu. Ya. Itu yang dimaksud dengan i'rab. Menguraikan, menjelaskan kosakata yang bunyi dari akhirnya kata itu seperti apa yang kita dengar. Itulah permasalahan kita di Nahwu. Membahas tentang bunyi akhir dari kata atau teks Arab yang kita baca. In, un, ankah, itu permasalahannya di situ. Itu yang dikaji oleh ilmu Nahwu. Ilmu tata bahasa Arab itu hanya membahas bunyi akhir di dalam kosakata. Kosakata itu kan bisa kata kerja, bisa nama atau ismun atau fi'lun. Kalau harfun dia tidak berubah-ubah kan? Fi, ila, seperti yang contohkan nggak ada kan? Ilun, ilan atau fiun, fian, nggak ada. Nggak ada, jadi kita nggak membahas itu. Dia udah selalu seperti itu. Tapi yang dibahas utamanya kata bahasa Arab yang bisa kata kerja juga kata benda. Ya, poin-poinnya sedikit ya, cuma 2. Jadi membahas alamat ini, tanda-tanda ini untuk kata kerja atau untuk kata benda. Ya. Jadi besoknya coba uraikan kitabun fil fasli. Nanti sampai UTS mungkin kita sudah sampai di situ. Ya, atau kitabun atau Muhammadun yazhabu ilal madrasati. Itu sudah bisa kita uraikan. Kitabun Muhammadun. Nanti apakah dia fa'ilun atau ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa huwa fa'ilun, dia pelaku, yazhabu fi'lun mudhari'un kan ya. Ini itu yang akan kita hafalkan atau kita pahami. Kemudian coba baca, siapa mau baca? Fani. Kitabun adalah
Siapa yang sinyalnya? Ayo, saya lihat kalian ini. Di dalam coba berikan lagi. Ya, ada. Ya, silakan yang muncul si apa? Rahmah. Coba baca Rahmah. Yang mana, Pak? Kitabun huwa Ismun marfu'un wa alamatun raf'uhu ad-dhammatu zahiratun fi akhirih. wa alamatu raf'ihi. Kenapa raf'ihi? Wa alamatu bukan wa alamatun. Nyambung. Wa Marfu'un wa alamatu raf'ihi. Ini udah dhamma satu kan? Bisa buat wa alamatu raf'ihi kasroh di sini. Ad-dhamm itu adalah dhamma. Alamat di atasnya adalah dhamma. Zahirah jelas. Di mana di akhir dari ucapan atau kata itu. Ulangi. Rahmah. kitabun huwa ismun marfu'un wa alamatun raf'uhu Wa alamatu. zahiratun Wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu. Bukan tan. wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratun fi akhirih. Ya, nah. Ya, yang lain mau baca. Silakan. Fadal. Mau baca. Ya Ustaz. Ya. Lama-lama Ki- hafal, lama-lama dapat. Kitabun huwa ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratun fi akhirih. Ya, bagus. Lancar terus. Yang lain. Ayo, Nurul Fitri, Salahuddin, yang kelihatan. Ya, baca. Siapa yang mau istifadah, manfaatkan kesempatan. Saya Pak, Berucap-ucap. Silakan. Bika Kausar. Bebas. Bebas tadikul. Berlomba-lomba. Kitabun huwa ismun marfu'un wa alamatu rafihi domatun zahiratun fi Ab. Huruf syamsiah. Ad-dhammatu. ad-dhammatun zahiratun fi akhirih. Ad-dhammatu. Ada alif lam. Jadi dia ad-dhammatu. Pentun. Ad-dhammatu. Baik Pak, ulang Pak. Dhammatu. Ya. Kitabun huwa ismun marfu'u wa alamatu rafihi dhammatu zahiratu fi akhirih. Ya. Ad-dhammatu. Ya, siapa lagi? Saya Ustaz. Fadhali. Kitabun huwa ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratun fi akhirih. Ya, Mumtazah. Ayo, ukhra. Saya Ustaz. Yang lain. Ayo, fadhal. Kitabun huwa ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratun fi akhirih. Ya, bagus. Lancar. Apa lagi? Naila, Bapak. Ayo, Ila. Naila. Dan Nuha. Kitab Naila. Mana Naila? Mana Kitabun huwa ismun kitabun huwa ismun marfu'un wa alimatun raf'ihi Wa alamatu. wa alamatu. Ulangi ya, Pak. Raf'ihi. Oh, Ya. Kitabun huwa ismun marfu'un wa alimatun wa alamatu
wa alamatu. Belum kelihatan barisnya. Kitabun huwa ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratun fi akhirih. Ya. Ini udah dijelasin lagi. Alamat dan alamatnya berarti tandanya rafa'nya itu tanda di atasnya itu adalah ad-dhammah zahir jelas kitabun kan bunyinya. Nanti kan kalau Jakarta nggak ada Jakarta nggak jelas, nanti ada jawaban lagi, ada materi kita lagi. Jakartun nggak ada. Jakarta tertahan dia, tetap dia Jakarta. Makanya ini kata-kata kitabun berarti dia mu'rab atau bisa dirubah-rubah. Hanya alamat rafa'nya tanda di atas ini itu tanda dhammah. Ada di 4 tempat tadi kita sebutkan, sepakat kita. Ada di ismul mufrad, kitabun, di jam'u taksir, kutubun, ada jam'u muannas salim, muslimatun, sholihatun, mudarrisatun, kemudian di fi'il mudhari yang belum dihubungkan bunyi akhirnya masih yazhabu, ya'kulu, yashrabu. Ya, inilah uraiannya. Kita akan belajar menguraikan. Ini konsentrasi kalian di ujian kita, di materi kita, bahasa Arab dulunya adalah bisa menguraikan. Ya, sekarang kalau kutubun, kalau baca kutubun, sama Kak? Sama ya. Siapa? Dia udah belum? Saya Ustaz. Ya, Fadl. Sorry. Kutubun huwa ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratun fi akhirih. Ya, bagus. Itu terus fokus yang dihafalkan sampai hafal. Sampai kesannya melihat apapun kata benda pun penjelasannya seperti itu, uraiannya seperti itu. Ini kalau ini untuk pelajaran modern udah cukup. Tapi kalau di klasik itu panjang lagi. Dia ditempatkan di depan, dia di posisi dari apa? Kemudian dia sebagai pokok kalimat dan dia sebagai membutuhkan berita setelah dia. Itu banyak orang menghafalkan, tapi sebenarnya cukup seperti ini, cukup menguraikan. Dan cukup Anda mengenal ini adalah kitabun itu sudah dalam buku ada pokok di depan kalimat sebagai pokok kalimat. Ya. Sudah cukup, tapi di bahasa klasik mereka banyak menghafal-hafal seperti itu. Mengurai pun hafal, namanya ada alfiyah. Berapa jilid ribuan, 1000 alfiyah itu hafal seperti syair. Dan mereka tapi tidak bisa membuat kalimat sebanyak-banyaknya atau kelemahannya. Ya, silakan. Man ukhra Putri Haraniana Nur Alfiani dan lagi Nurul Amanah. Silakan baca. Laki. Silakan. Ayo berlomba. Fani membunyikan, membiasakan lidahnya cuma sebelum ya, saya mau dengar bacaannya terutama. Ya, nanti kan akan kalau biasa kan dikoreksi sama Ustaz. Mungkin kalau mau cerita-cerita narasi-narasi di YouTube kan. Ayo. Fani. Yang mana Ustaz? Ini sinyal dia sering hilang. Ayo. Baca yang muslimatun. Muslimatun hiya atau huwa boleh. Muslimatun hiya ismun marfu'un wa amilatu rafi'ahi ad-dhammatu dhahiratun fi akhirih. Ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi sama ya, semua yang di atas. Kitabun, kutubun, muslimatun, tiga-tiganya sama penjelasannya. Tidak ada bedanya. Silakan yang belum berbunyi. Saya Ustaz. Egis. Saya Pak. Ahmad Fadli. Tasya Ustaz. Nash apa?
Aisyah, Nasya, Asya. Azkia. Fadli. Muslimatun. Hmm. Hiya ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu fi akhirih. Zahiratun. Ini kan nggak ada alif lam, makanya dia kata benda dia kalau alif lam berarti tun. Ya enggak? Ustaz. Zahiratun fi akhirih. Ya, Zahiratun fi fi akhirih. akhirih. Ya. Terus Ustadzul khairat lomba-lomba supaya dikoreksi, jangan sembunyi. Ernawati sembunyi di mana ini? Sembunyi di Hadir, Ustaz. bingkai bunga. Silakan baca. Muslimatun hiya ismun marfu'un wa amilatu raf'ihi Wa ad-dhamma alamatu. wa Ini wa ala alamatu bukan amil. wa Raf'ihi sama dengan raf'ihi di atas ini. ad-dhammatu zahiratun fi akhirih. Ya, lancarin terus. Sekali baca lancar, ya tahu. Afifah, Afan, nyambung, Pak. nyambung. Ya. Jadi, Muslimatun hiya ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratun fi akhirih. ya, coba terjemahin, bisa nggak? Muslimatun adalah terjemahin bahasa Indonesia. Ismun, coba terjemahin yang dibaca. Ahmad Zat, ya. Ayo, Zat. siapa? Ahmad Zat, saya. Silakan. Apa baca dulu baru terjemahin coba. Muslimatun hiya ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratun fi akhirih. Artinya apa? Kalian Anda tahu arti bahasa Indonesia-nya? Adalah isim marfu dan alamatnya rafa pada dhammah yang jelas di akhirnya. Alamat atasnya itu adalah baris dhammah zahir yang jelas atau jelas di akhirnya, di akhir kata kitabun itu kan muslimatun jelas kan. Ya, syukran Izzuddin. Nah, siapa yang belum bunyi? Israel kemana ini? Saya, Pak. Nongkrong di mana di perbatasan Palestina. Dia maju. Hadir Ustaz, hadir. Perbatasan Palestina. Siapa tadi? Yang Thalibah tadi siapa? Salsabila, siapa? Yang suaranya baru berbunyi. Saya, Pak. Aulia. Fadli. Baca, Pak. Naam. Iqra'i. Muslimatun hiya ismun marfu'an wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratun fi akhirih. Naam. Sudah berapa kali? Sekarang coba Ustadz ini ya. Tulang yang terakhir nih, yazhabu. Ini, yazhabu Rafiki. Ini yang berbeda. Keterangannya bukan lagi ismun. Dia adalah kata kerja mudhari'. Ya, fadhal. Halo. Nah, iya kedengaran. Oh, kedengaran. Iya, tadi suaranya telah bermasalah. Yang mana, Pak? Yang yazhabu ya? Ya. Huwa. Oh, iya, zabu, huwa. Fa'lun Fi'lun. Oh ya.
Wa Kata kerja fi'lun. fi'lun. Gimana nih? Oh ya udah. Fi'lun. Gambarnya nggak jelas. Wa fi'lun mudhari'un marfa'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Nah, ulangin lagi, coba ikutin satu. Barisnya gimana? Huwa fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi, sama dengan di atas. Alamatu raf'ihi ad-dhammatu kan huruf syamsiyah. Ad-dhammatu zahiratun fi akhirih. Ya, ulangi sendiri. Wa fi'lun mudharifun munafi'un wa alamatu marfu'un. Ulang-ulang sampai 100 kali ya. Marfu'un wa alamatu rafihi wa alamatu rafihi dhammatu zahiratu fi akhirih. Zahiratun. Kan dia kan nggak ada alif lamnya. Zahiratun fi akhirih. Ya, sekali lagi, Syukran, Kiki. Yang belum? Ustaz. Saya Ustaz. Betul Ustaz. Begitu Ustaz. Iqra, yang Talib. Ya, Talib. Israel atau siapa tadi? Muhammad Rizki. Rahmat. Ya, siapa? Didit. I did it. Fadal did it. Yadhabu wa fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ad-dhammatu karena ada alif lam. Tanwin ad-dhammatu. Lagi. Yadhabu wa fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratun fi akhirih. Ya, ada di bawahnya nih, kurang nih. Ya, coba. Belum berakhir di situ apa? Belum lam yattasil. Keterangan berikutnya apa? Belum disambungkan di akhirnya sesuatu apapun. Lam yattasil di akhirih syai'un. Coba baca. Walam yattasil. Ya. Walam yattasil di akhirih, belum disambungkan. Walam yattasil di akhirih. Walam yattasil. Walam yattasil. Ada sidanya sini. Walam yattasil. Ya, baca lagi. Walam yattasil bi akhirih syai'un. Artinya apa itu? Coba terjemahan dari awal. Yazhabu itu adalah kata kerja mudhari atau kerja present atau yang berlangsung atau yang sedang dikerjakan. Terus editkan. Marfu'un berbaris di atas. Wa alamatu tandanya dan alamatnya, tandanya apa? Tanda di atasnya itu tanda raf'ahnya. Tanda di atasnya itu adalah bunyi ad-dhammah. Zahiratun jelas di situ ya, zahabu bu.
zahiratun, jelas di akhirnya. Kemudian kenapa masih dibaca bu? Karena lam yattasil, karena belum sambungan apa di akhirnya sesuatu. Kan nanti kan bisa berubah, yazhabu menjadi apa? Yazhabani, yazhabuna. Itu maksudnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak arti dari lam yattasil syai'un? Bisa nggak dipahami? Bisa nggak? Ayo. Semuanya bisa paham nggak? Pahim tum? Fahimnya. Pahim enggak? Pahim tum? Belum, Pak. Pahim tum. Kurang paham. Fahimna apa insyaallah. Ya, yang bunyi terakhir coba jelasin. Temannya tadi ada yang berbunyi belum paham. Ayo, resikonya. Ustaz minta. Ayo, jelasin ke temannya. Yazhabu. Kenapa dibaca yazhabu? Bunyinya bu. Kan kalian sudah hafal di kata kerja kan ke-14 orang. Ya, huwa, huma, hum. Huwa yazhabu. Huma yazhabani. Kan berubah. Hum yazhabuna. Ayo, ingat nggak itu? Ingat ya. Salah satu. Ini kan belum berubah. Makanya lam yattasil. Ittasola ini artinya apa? Belum dihubungkan. Makanya dalam bahasa Arab untuk menghubungi temannya bertelepon kan ittasil. Ittasola yattasil. Lam attasil. Saya belum menghubungi temanku. Bahasa Arabnya menelepon apa? Ittasola yattasil. Dicatat di notebooknya. Inisiatif kreatif diikat. Saya hafal. Diikat, ditulis. Ya, coba tadi yang paham. Siapa yang paham? Jelaskan. Coba, yazhabu huwa fi'lun mudhari'un, kata kerja mudhari', yaitu kata kerja yang sekarang. Aqra'u, asyrabu, anamu, ajlisu, itu kan yang berlaku dan dikerjakan. Kita sudah tahu fi'lun mudhari' sama fi'lun madin. Sudah paham semua kan apa itu fi'lun madin, apa fi'lun mudhari'? Sudah dapat dipelajari kan? Sudah dapat kan? Ustaz. Ya. Sekarang coba. Siapa yang mau menjelaskan ke temannya? Artinya sampai kepada syai'un lam yattasil di akhir syai'un supaya dengarkan temannya. Ayo. Yang kreatif. Ayo, waktu kita sangat cepat. Ayo, siapa yang mau? Ayo. Hayya. Asri'. Cepat. Tadi yang nggak paham siapa? Siapa namanya? Nggak lihat di sini. Nggak ditampilkan. Siapa yang nggak paham? Tadi yang berbunyi. Naila, Pak. Ya. Naila. Rofiani, Pak. Rofiani. Azra Fawwan. Sofia. Nur Alfiani, Pak, belum paham. Nur Afiani, ya ini. Nur Afiani yang semuanya tahu ini saja kata kerja. Yang kata kerja itu, Pak. Kata kerja ada kata-kata lam yattasil ya. Kamu paham dulu nih kata-kata yattasil itu apa? Belum disambungkan. Asal katanya itu kalau dari kata wasola. Wasola itu apa? Sampai kan? Berubah nanti menjadi ittasola. Awalnya nggak ada, berubah jadi alif. Ini ada sita. Ya, nanti ittasola. Ini artinya, ini sampai artinya, ini artinya nyambung bersama, menyambung. Maka di sini belum disambung. Lam itu apa? Artinya lam. Artinya apa? Belum. Lam akul, saya belum makan. Lam azhab,
saya belum pergi. Lam ajlis, saya belum duduk. Lam ini apa? Artinya apa? Belum. Masuk kata kerja mudhari. Lam anam, saya belum tidur. Kamu udah tidur belum? Lam anam. Lam ashrab, belum minum. Lam akul. Lam azhab, lam atakallam, lam atahaddas. Jadi sini lam yattasil di akhirih, di akhir apa? Di belakangnya. Di belakang dari yazhabu ini kan dia masih utuh ini. Syai'un, sesuatu apapun, maka dia dibaca bu, yazhabu. Kalau kan ini kan bisa berubah nggak nanti nih? Kalau ditambahkan yang kalian hafalkan, kan ini bisa berubah menjadi apa? Ini kan sama dengan untuk kata kerja siapa apa? Gua. So? Gua. Kalau huma jadi apa? Yazhabani. Yazhaban. Ya, berubah enggak? Berubah. Enggak? Berubah. Itu maksudnya. Kalau udah berubah yazhabani, itu ada tambahkan nih nun sama alif. Nah, berisiko artinya dia bukan lagi yazhabu. Itu maksud dari lam yattasil, belum dihubungkan di belakangnya sesuatu apapun. Nanti ada perubahan dia ternyata. Kemudian yazhabuna, gitu kan? Yazhabuna. Itu berubah. Ada buktinya ini. Berubah. Ini huma hum. Huma hum. Huma hum. Itu udah diuraikan, rincikan, Afiani, jadi pahami. Sudah bisa ditangkap, diserap arti daripada lam yattasil. Ittasil, ittasili, hubungin temannya, ittasili. Telepon dong temannya, ittasili. Ittasil ya Faizin. Lima si apa? Si banyak Haidar Bek. Haidar Bek belum bunyi nih, di mana dia? Ada nggak di kota atau lagi di kampung? Haidar Bek belum berbunyi. Di mana suara kamu? Nggak ada ya, Haidar Bek. Di kelas ini atau kelas A? Tadi kelas A menyampaikan salam, kelas B. Kelas ini, sama kalian. Assalamualaikum. Di mana kelas ini ya? Tapi di mana belum ada bunyinya? Rahmat, bisa paham nggak Rahmat? Rahmat juga belum berbunyi. Mungkin fasilitas dari Rahmat ini beda dengan Rofan ya. Kalau Rofan sama Rizky sudah, alhamdulillah ya, mungkin beda alatnya kali ya. Kalau di Naufrofan sama Rizky, alhamdulillah. Rahmat sebenarnya paham tapi mungkin alatnya. Jadi agak telat mengikuti responnya. Kalau di kelas A ada Rizky sama Rofan, alhamdulillah bersamaan dengan teman-temannya. Rahmat mudah-mudahan bisa mengikuti ya, mungkin alatnya, instrumen yang dia pakai, mudah-mudahan untuk pelajari dengan cepat. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu kita berapa? 10 menit. Ustaz, izin aja Ustaz. 30 menit ya. Ya silakan Pak Torik. Kalau itu suaranya beda kayak suara dari dia. Yang kemarin Ustaz kata Ustaz itu kan harfun itu kan antaranya tuh fi, ala, min, sama apa lagi Ustaz ya? Itu perbedaan sama perbedaan nama huruf jar itu apa Ustaz? Ya itu istilahnya nanti akan ke situ. Yaitu harfu jar, nama mereka itu harfu jar. Ya. Jadi harfu jar itu adalah ilafi. Jadi kan dalam bahasa Arab itu cuma 3 karakteristik ya, 3 sifat kan.
benda kosakatanya kan ismun, fi'lun, sama harfun. Harfun dalam arti kajian di sini bukan huruf alif, ba, ta, sa. Kalau itu kan harfu hijaiyah namanya istilahnya, alfabet. Itu Torik. Jadi nanti akan kita uraikan, dia nggak karena dia nggak perlu berubah-ubah tanda, makanya kita nggak membahas mereka kata-kata huruf-huruf itu. Namanya ala, udah nanti penjelasannya pendek aja. Ala itu harfun atau harfu jarrin mabni, cukup. Mabni itu apa? Tetap terbangun seperti itu kan, bana ya beni, membangun. Nanti bana itu namanya itu lawan dari tadi itu mu'rab sama ini membangun rumah, bangun rumah. Syaratnya apa? An abni. Afwan, putus-putus, Ustaz. Tidak ada suaranya, Ustaz. Ya, ada tadi gangguan. Jadi ya. Jadi bana, jadi dari kata-kata membangun. Jadi sudah terbangun seperti itu. Fi, ala, ila, nggak bisa dirubah-rubah lagi. Jadi kita hanya menjelaskan nanti tarif. Kalau fi itu kita harus menguraikannya apa? Fi adalah harfu jarrin. Jarrin istilahnya ini. Yang membuat jarrin itu kan membuat kasroh. Jarro. Jarrin membuat kasroh kata benda setelahnya. Jadi huruf ini membuat jarrin, membuat kasroh. Nanti akan ada nanti khafat, kasroh, majrurun. Jadi bukan lagi marfu'un, majrurun. Istilah nanti muncul apa? Di poin 4 nanti, poin 3. Setelah kita habis selesai rofa, kita habis nasbun, patah, urusan patah. Kemudian baru ke jar atau majrur yang berbaris kasroh, dikasrohkan oleh huruf apa? Jar. Harfu jar itu fi, ila, ala, janiba. Ya. Ini Torik. Kamu udah mendahului apa? Ini maksudnya. Nanti akan ada istilahnya itu nanti bukan mahfud tapi majrurun, sama dengan tadi itu marfuun. Kalau untuk jar nanti dia tulisannya seperti ini, majrurun. Alamatu jarrihi al-kasrah atau al-khafdu. Alamatnya apa? Namanya kan al-masjidi. Nanti akan kita urai al-masjidi ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah zahiratun fi akhirih. Sampai di situ tuh si apa? Tariq bin Jihad. Sampai Bapak, senang aja kalau kalian bisa mengikuti. Majrur, nanti istilah itu akan muncul itu di kajian al-khafat atau al-kasrah. Nanti al-masjidinya itu yang kita bahas. Harfu jarrinya ini apa? Mabni. Kalau harfu jarrinya ini, artinya ini kita cuma singkat aja harfu jarrin tadi. Dia diuraikan dengan harfu jarrin mabni.
Dari kata tadi membangun tadi ya, harfu jarin. Jarin mabniun, mabniun. Mabniun. Cukup sampai situ. Dia nggak berubah-ubah. Mabni. Berarti mabni itu apa? Abadi sampai hari kiamat. Sampai berubah. Atau kalau pindah ke planet Tanjung Priok sama Sitori. Ya Torek. Ya Ustaz, ya Ustaz. Ya, paham tak? Paham tuh Ustaz. Ya, itu harfun ya. Bukan huruf alif bata. Itu yang hijaiyah. Alfabet dalam bahasa Arabnya al-hijaiyah. Ya, sudah sampai kepada poin 3 itu. Sudah dikeluarkan sama Torek. Kita masih di marfu ini. Tanda marfu. Tanda di atas, tapi dia dhamma. Nih, kajian hari ini. Ada lagi pertanyaan sebelum aplikasi implementasi untuk PR-nya? Silakan sebelum kita ini. Ada lagi yang belum paham ini. Jadi ini hari ini kalian disuguhkan sama Bapak, sama Ustadz, artinya Anda harus siap-siap di bahasa Arab Nahu ini, bahasa Arab 2 itu, kata bahasa Arab itu, ini yang menjadi pointernya, menguraikan. Makanya tadi di bab 1 kata babu ma'rifati alamatil i'rab. Kenapa baca seperti itu? Mudah-mudahan setelah bahasa Arab 2 ini kalian sudah bisa memastikan bacaan. Sudah bisa baca kitab dulu. Nanti tambah-tambah dengan ilmu sorofnya, kayak ini kan ini hubungannya ilmu sorof, ini rofa'a, menjadi rofi'un, marfu'un, yang kita hafal apa amsilatul tasrifi itu juga ditanya sudah ada. Nanti kita usahakan pertemuannya kita selingi ya. Ya, silakan kalau masih ada pertanyaan yang belum paham, pastikan teman Anda semuanya mendengarkan ini dan paham. Jangan sampai ketinggalan supaya nanti SAG-nya S1-nya penuh. S penuhnya itu benar-benar paham bahasa Arab, bisa baca kitab gundul. Ya. Ustaz, saya izin bertanya. Silakan. Tadi kan ciri-ciri dari tadi kan di i'rab terbagi menjadi 4. Ada rofa. Pokoknya di rofa itu ya di rofa itu ada ciri-cirinya. Doma, waw, alif sama nun. Tadi dari contoh yang Egy sebutin itu kan ada alif. Egy itu nyebutin masajidani. Pakai tanda alif. Masjidani. Ya nanti bukan lagi marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu. Bukan ada lagi dhamma, bukan marfu'nya tak marfu'nya nanti. Ini ya, ini udah mendahului enggak apa-apa, bagus. Kan kitabun nih. Kita robah menjadi kitabah nih. Ini kan 2 buku. Ini tulisannya yang disampaikan oleh Egis atau Masjidani. Ini sama dengan kitabah. Nih, ada nggak di sini U? Nggak ada. Masih ada. Yang ada ini kan? Alif. Alif sama nun. Iya. Maka di sini dia juga kitabani di atas meja. Berarti pokok pembicaraan kita apa? 2 buku ada di atas meja. 2 buku, ada apa dengan 2 buku? Di atas meja, cakap-cakap, terus belum rusak, itu berita dia. Dia sebagai pokok, itu maksud daripada kata-kata rofa ini. Tapi rofanya dia, 2 buku itu bukan lagi dhamma. Apa? Alif. Al-alif. Jadi kita menguraikannya, tetap dia ismun marfu'un, wa alamatu rafihi al-alifu. Al-alifu. Nah, kalau mau tadi, waktu kita banyak sampai selesai sampai nun itu bagus. Ini masih mudah-mudahan teman-teman kan masih memulai dulu nih.
Saya mau pelan-pelan, fungsinya belajar nahwu dulu nih. Maka mungkin di antara kalian ada pengalaman sebelumnya Kak, atau serapnya itu lebih cepat. Nanti Ustaz mau mulai dulu dari pertama, dasarnya dulu. Apa yang maksud dengan i'rab? Langkah-langkah seperti apa? Strategi pembelajaran seperti apa? Supaya tidak ketinggalan, tidak kaget, tidak kecepatan gitu ya. Ya, apa? Ustadz, terus kan tadi saya nyebutin contohnya pada fi'il mudhari huwa muqaddarnya itu yaf'ulani pakai alif. Kan muqaddarnya kan pakai alif. Terus kalau kata Ustadz salah karena pakai isim gitu. Emang tanda alif itu harus pada isim doang? Nah, tadi kan kita minta yang keempat itu tandanya nun. Nun. Kalau di kata benda, dia ini walaupun sama di yazhabani, di kata kerja besok nanti itu bukan dia al-alifu, tapi an-nun. Makanya ada nanti yang kamu tanya kan, yang kamu tanya seperti ini menjadi yazhabani. Di kata kerja itu dia alamatur rafa'nya itu dia di kata kerja marfu, tetapi dia apa? Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi an-nunu. Itu di kata kerja an-nun, bukan alif. Walaupun bunyinya sama. An-nu no. Wa alamatu raf'ihi an-nun. Ya. Yazhabuna. Ini nanti ada istilahnya itu apa? Af'al kata kerja khamsah, hanya berlaku ini di lima kata. 5 kata kerja. Tazhabani, yazhabuna, tazhabuna, yazhabani sama tazhabina, bina, anti, antuma, antum, hum, ada 5 itu kan. Namanya nanti ada af'al khamsah. Ya, itu sudah ditambahkan. Kemudian itu informasi awal, tidak usah bingung dulu yang lain. Kemudian itu informasi. Kita akan sampai ke sana. Artinya sore ini baru sampai 1 yang kita selesaikan, yang Ustadz minta. Habis ini kalian coba terampilnya, pastikan Anda terampil membuat contoh-contoh selain dari kitabun, kutubun, atau muslimatun yazhabu. Bisa semuanya paham dong? Pahimna. Sementara yang tadi yang bertanya Torik sama nanti biarkan dulu, nanti akan ke sana mengalunya. Mereka sudah mendahului tapi enggak apa-apa. Ya, silakan. Ada lagi? Mau ditanya? Sudah bisa dimengerti tadi? Yang ini yazhabani, bunyinya sama kan yazhabani, kitabani. Tapi untuk kata benda, dia alif. Ini yang harus diingat-ingat ini. Menguraikan untuk kata benda, ini alif. Untuk kata kerja, ini nun. Yang tandanya. Itu harus kuat, diulang-ulang. Oh iya Ustaz, saya bingung di situnya. Ya itu ikutin aja, tidak boleh dipaksakan. Bukan bingung. Yang penting kata benda, ini kan kata benda, ini kata kerja. Kata benda alamatnya nun. Kata benda alamatnya alif. Untuk 2 benda di sini. Ini namanya af'al khamsah, yaitu tidak perlu dibingungkan, dihafal aja. Karena itu udah pakainya dari sana seperti itu.
Jadi kalau Anda nanti menemukan seperti itu bunyinya, Anda menguraikannya, oh ini kata kerja ini, berarti bukan alif, tapi nun. Gitu aja yang apa namanya, yang harus dikuatkan atau dihafalkan aja, tidak perlu dibingungkan. Hanya perlu diingat untuk kata benda, walaupun tulisannya bani gitu kan, ani, alif sama nun, kata benda enggak ini kata benda, ini kata kerja. Berarti tanda alamatnya ini pastikan ini kuatkan hafal Anda di sini. Pasti nanti, kalau nggak kuat ya lupa-lupa. Ketika Ustaz jelaskan kitabani alal maktabi, uraikan kitabani, ada lagi sampingnya banyak Muhammad wa Aliun yazhabani. Muhammad wa Aliun apa? Yazhabani apa? Yazhabani juga di sini, kitabani juga bunyinya ini juga. Dari sekarang dihafal-hafal, diingat-ingat. Uraiannya berbeda. Besok kan kita uraikan itu. Itu. Nggak usah dibingungkan, diikutin, dihafalin. Ya. Caranya seperti itu. Jangan dipaksa. Kenapa seperti itu? Ya kita mengikuti bahasa asing ini kan. Kita transformasikan, kita wariskan dari sana seperti itu. Mau dipaksakan orang Arab, mau paksa mereka merubah lagi alasannya. Itu yang keluar dari mulut mereka, dari lidah mereka, dalam keseharian mereka, sebenarnya dibuat kaidahnya. Nah, jadi tidak perlu dipusingkan. Diingat-ingat aja. Yang mau dihafal apa? An-nunu, di sini al-alifu, di sini an-nunu. Nun. Itu aja. Nggak usah bisa seperti ada suara alif sama nun, ada nunnya itu cuma 5 kata, maka 5 kata saja, maka dikatakan af'alul khamsah. Af'al, misalnya itu af'alu khamsah, ya, af'alul khamsah. Itu nanti istilahnya ini, af'alul khamsah, af'al. Ya, af'alul khamsah, ya. Al-af'al. Ini nanti istilahnya itu semuanya pasti yazhabani, tazhabani, dua kan, tazhabani, yazhabani, yazhabuna, tazhabina, 5. Yang lain kan yazhabu, nggak bisa, nggak masuk af'alul khamsah. Anta tazhabu, nggak masuk. Azhabu, nggak masuk. Sama-sama kata kerja kan? Azhabu, anta, tazhabu. Kalau anti masuk, tazhabina, ada huruf nun. Makanya tidak masuk semuanya kata kerja itu. Atau yazhabna, nggak masuk. Nah, kalau yazhabna nanti dia nun niswa di situ ya. Ya, itu sementara, nanti akan ke sana. Ya. Yang jelas yang 5 contoh ini kitabun, kitabani sudah mengerti belum semuanya? Yang dari SMA pastikan. Sudah Ustaz. Ya. Ya, ini dulu nih. Penting yang ingin Ustaz sampaikan adalah kita ada pelajaran seperti ini di bahasa Arab 2 atau tata bahasa Arab itu Anda akan beresiko untuk mempelajari, menghafal seperti ini, ya. Jadi ini nanti Ustadz ini copy, Ustadz kirim di grup ya.
kan bisa dikirim di grup. Jadi itu sementara itu yang ingin supaya tahu pelajaran di bahasa Arab ini, dua ini seperti itu yang dipelajari atau yang akan kalian dapatkan, kemampuan kalian atau kompetensi kalian, ya, keahlian kalian ataupun target kalian di bahasa Arab 2 ini bisa menguraikan kalimat sempurna. Nah, jadi Muhammadun yazhabu ilal madrasati itu bisa Anda uraikan. Kalimat itu besok tugasnya menguraikan. Setelah Anda buat banyak kalimat-kalimat, Anda bisa menguraikan. Ya. Ada lagi? Izin bertanya, Ustaz. Fadal. Tapi saya izin bertanya, Ustaz. Jadi tadi kan ya, nah, Ustaz, jadi tadi kan Rahma itu nanya tentang alif ya, Ustaz. Berarti kan saya tadi jawabnya pakai musanna. Nah, sekarang saya boleh nggak nanya waw gitu, Ustaz? Waw tadi kan sudah al-muslimuna kan? Iya. Al-mu'minuna contohnya. Iya, Ustaz. Nah, jadi ada waw itu ya waw boleh, ya. Informasi awal. Al-waw nanti juga sama uraiannya ya, apa? Coba. Pertanyaan saya itu pertanyaannya kan ada muslimuna berarti kan muzakkar salim tuh, Ustaz. Nah, kalau seandainya misal dia pakai isim, misalnya pakai isim yang lain gitu, kira-kira bisa nggak sih, Ustaz? Kayak misalnya abu gitu. Nah, itu gimana nantinya? Wow. Nah, itu. Makanya kamu sudah mendahului nih. Abun. Jadi nanti ada lagi, ada af'alul khamsah, ada asmaul khamsah. Nah, ini mungkin dengar-dengar sesuatu, apa-apa. Nanti ada af'alul khamsah, abun. Itu informasi awal ya. Abun nanti dia nggak bisa, maksudnya abuka. Ibu kamu, bapak kamu nggak bisa abuka, salah. Harus tambah waw, abuka, abaka, abika. Nanti ada asmaul khamsah, ada af'alul khamsah, ada asmaul khamsah. Tapi ya kalau tadi pertanyaan kita tadi apa? Waw itu adalah contoh al-muslimuna yazhabuna ilal musalla. Kita uraikan. Al-muslimuna yazhabuna ilal masjid. Orang-orang muslim itu pergi ke masjid. Uraikan. Al-muslimuna ismun marfu'un wa ini informasi awal aja ya, contoh. Besok akan kita uraikan sampai situ. Al-muslimuna ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi, apa tandanya? Al-wawu, bukan nun. Nun cuma ada ingat aja tuh, nun ada di kata kerja. Alif itu ada di kata benda. Wawu itu ada di kata benda. Nanti kalau ada juga kan yazhabuna menjadi lam yazhabu. Wawunya, nunnya hilang. Makanya nanti ada lagi tuh. Nanti di terakhir tuh jazm, tanda sukun. Ya ini sekilas info-info aja. Kritis kalian bertanya. Itu lam yazhabu, lam yazhaba. Awalnya kan yazhaba. Ini tadi kan lam yazhab. Satu. Sukun. Lam yazhaban, yazhabani menjadi lam yazhaba, nunnya hilang. Lam yazhabu, yazhabuna menjadi lam yazhabu. Waw sama alif. Itu nanti uraiannya adalah kenapa kata kerja ini? Tandanya apa? Tandanya hilangnya nun, hilangnya nun, hilangnya nun. Fi'lun mudhari'un majzumun bi harfi lam wa alamatu jazmihi hasfunun. Nah, itu informasi apa-apa, informasi awal. Itu nanti di jazm, di sukun. Sukun itu berlaku cuma di kata kerja. Di kata benda kan nggak ada sukun. Nggak ada. Cuma bahasa Arab Indonesia doang ada. Muhammad. Mana sukun Muhammadun? Ahmad. Masjid. Itu bahasa Arab Indonesia. Kalau ada kertas, resiko salah semua.
nanti nggak paham bahasa Arab, gitu kan? Ini ilmu nahwu membaca bunyi akhir kitab-kitab gundul itu, apakah dia keterangan, subjek, atau kalimat, atau objek, itulah yang dikaji maksud dari belajar. Ya, makanya tadi kalau al-muslimuna tandanya al-wawu karena dia kata benda untuk jamak mudzakkar salim. Bukan lagi ad-dhamma, bukan lagi al-alif. Al-alif cuma di dua tadi kan, kitabani, muslimani, masjidani, itu alif. Itu yang dihafalin nanti, itu dihafalkan detail itu, harapan jangan sampai yang salah di situ. Paling diingat-ingat di situ. Kata benda sama kata kerja, kata benda kata kerja. Jangan sampai tidak melotok ya. Kuasai total. Jangan lagi ragu-ragu. Sebelum UTS, sebelum dipelajari, catat dan hafal total itu. Tanda untuk misalnya di kata benda, bukan di kata kerja. Kalau untuk nun itu hanya ada di kata kerja. Itu diikat sampai dihafal-hafal, jangan ragu-ragu nanti ketika ada ujian UTS-nya atau menguraikan di depan orang, membaca kitab gundul gitu kan, berlomba. Harus Anda punya alasan itu, harus Anda jelas menguraikan itu. Al-muslimuna ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw. Kenapa al-waw? Karena dia dari jamak mudzakkar salim. Gitu kan? Alasannya apa kamu bilang dia marfu' di atas dengan waw? Karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Ada alasannya lagi. Itu akan kita lanjutkan nanti ke situ. Sementara ini supaya pelajaran sore ini, pertama ini supaya kalian semuanya membayangkan, menggambarkan, oh ini yang akan kita kaji, memahami, bisa menguraikan istilah-istilah yang baru bagi kalian yang belum dari pesantren gitu ya. Di pesantren mungkin itu sudah pernah dibunyikan, dengar. Dah, ada lagi guys? Saya pahami. Syukran Ustaz. Afwan. Nanti teman-temannya akan mengikuti, mengalir. Kalau Egis mungkin sudah belajar, nggak dibatasin. Siapapun baca kitab yang, mungkin Nahu kan udah ada di buku-buku, di Google. Nggak paham di situ penjelasan Nahu, seperti saya sampaikan kemarin ada webnya. Udah. Jangan menunggu di kelas ini. Harus melejit lebih dulu, mendahului apapun yang kemudian Anda baca lebih dulu satu buku, selesaikan kitab Nahu di Google itu bagus. Tinggal menyerap, memantapkan dengan Ustadz di sini. Itu kecerdasan inisiatif kalian. Nggak paham yang diterangkan di Google itu, ya di sini konfirmasi. Nyerap nanti sama gurunya gitu kan, sama Ustadznya, sama dosennya gitu maksudnya. Jadi sekarang kalian terbuka, ilmu itu ada di Google. Tinggal konfirmasi di kelas ini. Jangan menunggu. Itu yang Ustadz harapkan. Itu malah didukung. Ustadz dukung. Kalian bisa menamatkan sebelum kita tamatkan. Cicil aja satu kaidah, dua kaidah, setiap minggu satu atau dua baca. Sedikit doang. Penjelasan nggak paham, nanti di sini konfirmasi. Ya. Bisa dikerjakan. Jangan lebih baik daripada main grup-grup, main WA terus. Lebih bagus cicil, dahului. Siapa yang lebih itu pasti pasti yang punya kesadaran ya. Contohnya kalau kalian tahu Ahad itu, Anda pergi ke Santren Darul Arab Telkom yang di Himalaya. Di sana nggak bisa bahasa Arab, semuanya pakai bahasa Arab Sundaan, yang orang Sumatera dari Sundaan. Kenapa? Tapi kan dia membanggakan alumni Darul Arab Tasikmalaya, dan dia bisa bahasa Arab cepat seperti itu. Pas kenyataannya dia sendiri kesadaran sendiri. Sama dengan kalian 40 orang ini, ada yang kecerdasannya
inisiatifnya, kreativitasnya, siang malam belajar, pasti dia lebih. Pasti dia bisa bicara, pasti dia. Sama dengan Ahadi yang contoh kalian sekarang. Sekarang pergilah ke sana ke Arkom. Enggak semuanya bahasa Sundaan. Bukan kenapa dia bisa bahasa Arab. Yang berdiri sendiri, kesadaran. Itu semuanya siapa yang menjadi wajah, siapa yang musuh-musuhnya menemukan sesuatu. Siapa menghafal tiap hari 100 kata, 1 juta kata, dia akan melejit sendiri. Selesai dari jadi elang-elang buana terbang kemana-mana. Itu resikonya. Dia siap. Gitu. Karena usaha sendiri siang malam dia belajar. Nah, tamam. Ya, silakan fastabiqul khairat. Berlomba-lomba siapa yang yang mau jadi. Ya, itu polanya seperti itu. Kalian zaman sekarang cepat sekali, informasi ada terbuka di Google semua, di jendela yang kecil, semua ada di sini. Jendela Anda buka seluruh dunia, seluruh ini, tinggal konfirmasi belajar di sini. Jangan ketinggalan. Kalau nggak ada kayak tadi Egis, dia udah dapat sedikit banyak, itu boleh konfirmasi di sini, melejit. Ada sesuatu yang nggak paham dia baca. Itu boleh saja. Kalau nanti japri ke Ustadz gitu kan, saya kurang paham nih. Pas bisa menjawab waktu cepat dia. Jawab, Anda lebih dulu dari teman-teman Anda. Ya, ketika di kelas seperti ini Anda sudah refleks, sudah paham. Itu harapan dan kalian yang masing-masing mengerjakan. Mencatat catatannya dan kelihayan menulis itu nanti kan berefek kepada manfaatnya nanti. Anda menulis cepat, jangan intinya malas itu adalah apa tuh ilmiah? Malas itu adalah bencana. Rajin pangkal pinter. Ya, itu hukum alamnya seperti itu, Egis. Izzuddin atau Salahuddin kemana ini? Nongkrong di mana? Nggak bunyi. Atau karena sudah pernah tamat Ajurumiyah, sudah share kepada teman-temannya. Ya, jadi ya, mudah-mudahan kalian tetap semangat. Dahului, saling mendahului lebih bagus, jangan monoton. Harapan. Kalian kerjakan, itu yang kita lihat ada semuanya di situ. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup kan? Atau masih ada? Kafana? Rahmat. Ramadi apa nih Ramadi? Ramadi dari mos-mosan. Belum minum air kelapa muda ini. Mau nyampaikan sesuatu Pramadi? Pramadi? Nggak ada, Ustaz. Pramadi tidak jadi wali kota Depok. Nggak apa-apa. Terus semangat. Iya, Ustaz. Tetap Muslim mukminah ya. Walaupun nggak jadi wali kota. Ya ada lagi? Nggak ada. Kalau gitu PR-nya apa tadi Egis? Coba ulangi PR-nya. Siapa yang ingat PR kalian? Apa PR-nya? Yang mau dikirim ke Drive. Belum dikasih tahu, Ustaz. Masa nggak paham dari PR-nya? PR-nya kan tadi cuma ada 4. Kitabun, kutubun, muslimatun, jamak mufrad, ismu mufrad, yang muzakkar, jamak taksir, jamak muannas salim, sama kata kerja mudhari. Yang satu berarti cari buat 5 kosakata yang terbaru buat Anda. Uraikan.
apa yang kosakata baru yang tidak ada keseharian Anda. Itu yang bisa Anda lihat ya. Jangan cuma kitabun, babun, kutubun. Berarti ada catat nanti kalau masih yang keseharian berarti dianggap 0 tugasnya.